Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, taat kunci kehidupan. Mau menikmati hidup ini, miliki kunci kehidupan. Kita gak mungkin bisa menikmati indahnya hidup ini, nikmatnya hidup ini, tanpa saya dan saudara memiliki kunci kehidupan. Apa artinya Bapak Ibu? Kita memiliki mobil yang mahal, mobil yang mewah, mobil yang bergengsi, mobil yang berkelas, tetapi kita tidak punya kunci dari mobil itu. Artinya saudara, kita nggak bisa menikmati mobil yang mahal, mobil yang berkelas, mobil yang bergengsi. Hidup ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Tuhan sudah beri buat saya dan saudara. Tapi hari-hari ini banyak orang gak bisa menikmati hidup ini. Kenapa saudara? Karena dia tidak memiliki kunci kehidupan. Apa itu kunci kehidupan? Taat adalah kunci kehidupan. Sore ini mari kita mau belajar dari kehidupan Abram. Dulu namanya Abram, tapi setelah itu Tuhan rubah menjadi Abraham. Bagaimana saudara? Abram begitu taat apa yang diperintahkan Tuhan kepada hidupnya. Sekalipun Bapak Ibu tahu perintahnya tidak masuk akal, perintahnya tidak jelas, tapi Abram taat. Apa artinya saudara taat itu? Nah, kita lihat ayatnya Bapak Ibu dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itulah perintah Tuhan kepada Abram untuk meninggalkan negerinya, kampung halamannya, sanak saudaranya, bahkan rumah bapaknya, ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, di mana negeri itu? Di mana tempat itu? Bapak Ibu tahu, Abram tidak pernah tahu kalau Kanaan itu adalah tempatnya. Kanaan itu menjadi tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan kepada Abram. Bapak Ibu tahu, sampai dia meninggal pun dia tidak pernah tahu kalau Kanaan itu adalah tanah yang Tuhan perintahkan supaya Abram pergi ke sana. Tapi kita melihat Bapak Ibu, bagaimana ayat keempat, ketaatan Abram benar-benar luar biasa. Ayat keempat dikatakan di sana, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lihat Bapak Ibu, itulah sebuah ketaatan yang luar biasa yang Abram miliki. Apa artinya taat? Arti taat dengan baik, melakukan dengan segera apa yang diperintahkan dengan sukacita. Saya ulangi Bapak Ibu, arti taat melakukan dengan segera apa yang diperintahkan dengan sukacita. Kalau kita melakukan dengan segera tapi tanpa sukacita, itu bukan ketaatan. Itu namanya kepura-puraan alias munafik. Kalau kita taat, artinya kita lakukan dengan segera
tapi dengan sukacita. Lihat Bapak Ibu, Abraham meresponi apa yang Tuhan perintahkan. Dia mengerjakan seperti yang Tuhan inginkan. Dia melakukan seperti yang Tuhan firmankan, yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Nah, kita melihat Bapak Ibu berkat yang Abraham terima. Ayat kedua, yang pertama dikatakan apa saudara? Bahwa Abraham menjadi bangsa yang besar. Itu digenapi. Yang kedua, nama Abraham menjadi masyhur, dan itu digenapi. Siapa yang tidak kenal yang namanya Abraham, bapak orang percaya untuk segala bangsa. Yang ketiga, Abraham menjadi berkat. Bagi siapa? Bagi banyak manusia. Dan yang keempat saudara, ayat ketiga, barang siapa memberkati Abraham akan diberkati Tuhan. Tapi barang siapa yang mengutuki Abraham akan dikutuki Tuhan. Wow, ini 4 berkat yang luar biasa. Tambah lagi bonus yang kelima, Yakobus 2 ayat 23. Bunyinya saudara, bahwa Abraham diangkat oleh Tuhan menjadi sahabatnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kita menjadi sahabat presiden aja sudah sangat bangga. Semua kita ceritakan kepada orang yang kita jumpai, kita adalah sahabatnya presiden. Apalagi saudara kalau kita sahabatnya Bapa di surga, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Dan itulah berkat yang Abraham terima dalam kehidupannya. Satu lagi contoh Bapak Ibu, kita melihat bagaimana ketaatan daripada Abraham. Kejadian 22 saudara, kita melihat ayat yang pertama. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Jadi kembali saudara, Tuhan berfirman kepada Abraham. Tadi namanya Abraham, sekarang sudah berubah menjadi Abraham. Karena apa? Dia taat saudara. Meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak jelas, tapi dia taat dan berkatnya melimpah. Saya percaya Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang sedang goncang, dunia yang tidak jelas, dunia yang tidak pasti, dunia sedang mengalami ketakutan karena wabah COVID-19, tapi saya dan saudara taat, Bapak Ibu akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Bisa bilang amin? Kita lihat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kembali saudara, ini sebuah perintah yang tidak mudah buat Abraham. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena dia menantikan janji Tuhan untuk punya anak yang namanya Ishak. Itu bukan setahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Bapak Ibu tahu berapa tahun? 25 tahun. Ini sebuah waktu yang sangat panjang. 25 tahun saudara, waktu yang sangat lama. Bapak Ibu tahu, hari-hari ini saya tahu banyak orang mulai frustasi. Yang tadi semangat berdoa supaya wabah COVID-19 berhenti dan selesai, tapi makin berdoa belum ada jawaban, belum ada perubahan. Sampai dia bertanya, Tuhan ini dengar gak sih doa saya? Tuhan ini punya kuasa gak sih? Hati-hati loh saudara. Saya mau kasih tahu saudara, kita harus hati-hati dan waspada. Bagian kita adalah taat. Saudara tahu, ketika gereja-gereja diumumkan tidak lagi bisa ibadah, jujur saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai pembicara, yang hari-hari saya, kerjaan saya hanya sebagai pengkhotbah, sebagai pembicara. Tetapi ketika mendengar gereja tidak bisa beribadah, saya bingung saudara.
Mau khotbah di gereja mana lagi? Karena jadwal saya sudah di-cancel di hall. Karena gereja tidak bisa ibadah. Dan Tuhan berkata begini, dengar dengan baik. Tuhan berkata, kamu kan pembicara, kamu kan pengkhotbah, kamu khotbah aja setiap hari. Saudara, ini sebuah hal yang luar biasa buat saya. Sebuah kehormatan, sebuah kepercayaan, kesempatan yang memberi buat saya. Bagaimana saya belajar taat, saudara. Makanya dengar dengan baik, saudara. Makanya setiap hari jam 4 sore saya selalu on air, selalu khotbah. Kenapa, saudara? Tuhan berkata, kamu taat, lakukan bagianmu, maka aku akan melakukan bagianku. Makanya saudara, saya taat. Sekalipun saudara, sebuah hal yang tidak mudah untuk khotbah setiap hari. Biarpun saya hamba Tuhan, tapi saya belajar taat. Kenapa saudara? Setiap hari firman-Nya selalu baru. Katakan amin, saudara. Nah, kita melihat kehidupan Abraham, saudara. Bagaimana dia taat meresponi ketika Tuhan perintahkan mempersembahkan anaknya Ishak, anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya yang dia kasihi, yang dia nantikan 25 tahun lamanya, saudara. 25 tahun dia menantikan. Lihat ayat ketiga, saudara. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang keledai pelananya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, dan membelah juga kayu untuk kolom bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan kepadanya. Saudara, kalau perintah ini jelas, mempersembahkan anaknya di Gunung Moriah, dia taat, saudara, sekalipun berat. Kenapa, saudara? Dia mengasihi anaknya Ishak, dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan sebuah hal yang mudah. Bapak Ibu, sore hari ini mari kita mau cek kehidupan kita. Kita mau cek hati kita. Apakah hari-hari ini kita sedang taat sama Tuhan, atau kita sedang berontak sama Tuhan? Apa yang hari-hari ini Tuhan sedang perintahkan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, tapi kita keraskan hati, kita berontak. Saudara tahu, makin kita keras hati, makin kita berontak, makin kita tidak taat, hidup kita makin sengsara. Makin kita taat, hidup kita makin luar biasa. Saya menikmati, saudara, tiap hari jam 4 sore saya khotbah. Tuhan selalu memberikan firman yang selalu baru, dan itu menjadi berkat. Bukan hanya buat Indonesia, tapi buat segala suku bangsa. Artinya, saudara, Tuhan mau memberkati hidup kita lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Bagian kita adalah taat. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun kita gak mengerti, seperti yang Abraham lakukan. Dia gak tahu mau pergi kemana, tapi dia taat. Sekalipun itu susah, sekalipun itu berat, dia taat. Sore hari ini Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman yang saya sampaikan itu boleh memberkati setiap kita. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.